ngalangi pandangan aja. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimat, para ummahat wal akhwat, ibu-ibu, saudari-saudari yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di pagi hari yang berbahagia ini kita kembali dikumpulkan di dalam salah satu majlis di antara majlis-majlis ilmu. Dan insyaallah majlis ilmu ini merupakan majlis ilmu yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita dari tafsir Al-Quranul Karim. Dan sekarang kita masuk ke dalam tafsir surat Al-Qari'ah. Betul ya? Surat Al-Qari'ah. Yang mana surat Al-Qari'ah ini artinya adalah hari kiamat. Surat ini para ulama kategorikan sebagai surat Makkiyah. Dan surat ini Allah turunkan setelah Allah menurunkan surat Quraisy. Setelah Allah menurunkan surat Quraisy. Jadi Allah menurunkan surat Al-Qari'ah. Taib. Ibu-ibu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sedikit ingin kita murojaah. Siapa yang masih ingat? Saya kasih hadiah. Loh, ketinggalan hadiahnya, Rek. Ya apa ini? Ternyata belum masuk ya hadiahnya itu. Hadiahnya itu minyak wangi tapi untuk suaminya, bukan untuk ibu. Iya, nggak masuk hadiahnya itu. Tapi nggak apa-apa, saya kasih pada pertemuan berikutnya. Pertanyaannya sulit tapi mau? Nggak usah ya. Sekarang pertanyaannya, jawabannya nanti. Iya. Cerdas ibu-ibu ini. Baik. Nah, kita lanjut. Al-Qari'ah artinya adalah hari kiamat. Sebenarnya Al-Qari'ah ini secara bahasanya sebenarnya itu berasal dari kata qara'a atau qari'a yaqra'u. Qari'un artinya beda ya. Qara'a artinya membaca dengan qara'a. Qara'a itu artinya mengetuk. Ya, artinya apa? Mengetuk. Jadi qara'a qari'a yaqra'u. Qari'atun itu artinya mengetuk. Kalau qara'a pakai hamzah itu artinya membaca. Ini saya tuliskan ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu paham. Beda antara qara'a dengan apa? Qara'a. Kalau qara'a ini artinya membaca seperti firman Allah dalam surat Iqra ya. Qara'a. Kalau qari'a ada yang bilang qara'a itu artinya mengetuk. Itu bedanya. Jadi qara'a bil ain, kalau pakai ain artinya mengetuk. Taib. Kita baca di sini Al-Qari'ah, hari kiamat. Ismu fa'ilin min qara'a, itu merupakan kata fa'il, bentuk pelaku dari kata qara'a. Wal murad allati taqra'ul quluba wa tafza'uha wa dzalika inna nafi fis sur. Yang dimaksud dengan qari'a di sini yaitu mengetuk hati-hati orang atau hati-hati manusia dan memberikan rasa takut di dalamnya ketika terjadi hari kiamat.
Saya pernah menyebutkan bahwasanya tiupan sangkakala itu dibagi menjadi 2 atau 3. Tiupan yang pertama secara umum para ulama itu memilih yang 2. Tiupan yang pertama disebut dengan nafhatul faza namanya. Nafhatul faza. Apa sih nafhatul faza? Yaitu tiupan untuk membinasakan seluruh manusia. Seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini dibinasakan semuanya. Itu namanya nafhatul faza namanya. Sedangkan yang kedua disebut dengan nafhatul ba'ats, yaitu tiupan untuk membangkitkan. Bisa dipahami ya? Tiupan untuk membangkitkan. Jadi seluruhnya dibangkitkan lagi. Tapi ketika dibangkitkan dalam bentuk kita itu sudah berkumpul di padang mahsyar. Bisa dipahami ya? Beda dengan istilahnya reinkarnasi di dalam agamanya orang Hindu atau Buddha? Hah? Buddha atau Hindu? Yang pernah nonton Kerasakti? Hah? Oh, Buddha. Berarti ibu-ibu nih sering nonton Kerasakti berarti ya? Sering, Bu? Ya salam. Ternyata Sufi. Ibu nih Sufi. Suka TV. Bukan Sufi itu, maksudnya Sufi itu suka TV. Ya. Atau Shopee, suka shopping. Ya. Sampai mana tadi? Ya. Saya jelasin dikit ya tentang reinkarnasi. Reinkarnasi itu adalah satu kepercayaan yang terdapat di dalam agama Buddha atau Hindu. Dua-duanya ada. Kalau reinkarnasi, gini loh Bu, reinkarnasi itu mereka meyakini akan adanya sebuah kebangkitan lagi. Tapi bedanya kalau dia dulu di kehidupan awal orangnya itu buruk, akan berubah wujud menjadi, itulah yang jadi binatang, jadi apa itu, anjing gitu loh, jadi kera. Nah itu dia. Tapi kalau di kehidupan awalnya dia adalah orang baik, itulah yang akan menjelma menjadi dewa atau Dewi Kuan Yin. Loh iya benar kan gitu Bu. Ini saya sampaikan ya. Tapi dalam istilah kita tidak ada reinkarnasi itu. Dalam agama Islam ya sudah, kehidupan dunia selesai, yang ada itu dibangkitkan di padang mahsyar. Nah itulah dibangkitkannya itu dalam kondisi nafhatul ba'ats namanya. Dibangkitkan ketika tiupan yang kedua. Para ulama itu berselisih pendapat. Apakah malaikat yang meniup sangkakala, siapa namanya? Hah? Malaikat apa? Ya ini masih dibenarkan riwayatnya. Kalau malaikat maut apa namanya? Hah? Ada namanya kan? Apa namanya? Apa? Apa? Ibu kan dulu belajar di TK tuh. Malaikat ada 10. Ayo Bu. Apa? Bu, balonku ada 5 aja ini. Malaikat ada berapa? 10 katanya ya. Malaikat maut siapa namanya? Apa namanya? Saya udah hafal Bu, serius. Hah? Israfil atau Israel? Ya, malaikat yang namanya Israel itu secara riwayat lemah. Jadi nama malaikat maut ya malakul maut. Ya, jadi tidak ada namanya. Secara riwayat dia lemah. Dan juga ada satu malaikat yang sampai sekarang saya nggak ngerti, nggak tahu ya. Mungkin saya belum dapat riwayatnya. Malaikat penjaga surga namanya apa? Coba dicarikan riwayatnya Bu ya. Saya kasih hadiah. Nanti saya kasih kitab nanti bahasa Arab. Nggak bisa baca ya sudah. Untuk anaknya. Itu sampai sekarang saya nggak ngerti riwayatnya itu ada atau tidak. Ada, wallahu a'lam bissawab. Cuma intinya kalau malaikat-malaikat yang seperti Jibril itu ada, malaikat mungkar nakir itu kalau malaikat maut ya disebut dengan malakul maut. Ya, dalam Al-Quran ibu buka Al-Quran tuh malakul
Malakul maut. Nah. Jadi Al-Qari'ah itu hari kiamat. Nah, ayat pertama ini Allah ingin, ini sebagai ikhbar namanya, ikhbar. Apa sih ikhbar itu? Pengkabaran hari kiamat. Lalu Allah mengulangnya di ayat yang kedua, Mal Qari'ah. Apa itu hari? Nah, Allah di situ menggunakan ma. Yang mana ma di sini adalah istifham bermakna ta'zim wa tafkhim. Allah seolah-olah bertanya, tapi dalam rangka untuk pengagungan. Jadi ingin diagungkan hari kiamat ini. Karena hari kiamat ini hari yang sangat dahsyat, hari yang tidak boleh kita sepelekan. Makanya ketika ditanya tentang iman, apa jawaban Nabi SAW? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina. Kata-kata tu'min itu diulangi kembali. Taib. Saya tuliskan ya. Ini kalau dalam bahasa Indonesianya itu kurang mengena. Ya, saya hapus ini ya. Ketika Jibril datang kepada Nabi SAW, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Maka Nabi mengatakan, iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, terus kitab atau Rasul dulu? Rasul. Nah, 1, 2, 3, 4. Engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul. Ketika ingin menyebutkan hari kiamat, Nabi mengulangi dengan dan engkau beriman dengan hari kiamat. Kenapa harus diulangi kata ininya? Kenapa harus diulangi kata watu mina, diulangi kembali? Padahal sebenarnya Nabi tinggal langsung los aja bilang, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, hari kiamat, takdir baik dan buruk. Tapi kenapa harus diulang kata engkau beriman ini? Hada yusamma fil Arab yusamma takkid, penekanan. Karena di waktu itu orang-orang Quraisy tidak percaya dengan hari kiamat. Harus diulangi, ditekankan. Ya. Jadi ditekankan supaya mereka itu menyadari bahwasanya hari kiamat itu pasti ada. Segala rentetan hari kiamat itu ada. Dan ingat, ibu catat, ibu pahami, hari kiamat itu dimulai dari yang namanya kematian. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah singgahan pertama dari fase-fase hari kiamat. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan apa? Man mata faqad qomat kiamatuhu. Orang yang sudah meninggal maka hari kiamatnya telah ditegakkan. Apa maksudnya kiamatnya telah ditegakkan? Namanya hari kiamat tidak ada amal lagi. Yang ada adalah hari timbangan. Pertanyaan saya, orang yang mati, apakah dia masih punya amal? Iya, kecuali dari 3 hal. Itu pun kalau dia kalau tidak punya, sholatnya terputus, puasanya terputus, zakatnya terputus, hajinya terputus, birrul walidain kepada orang tuanya terputus, dan yang lainnya terputus. Kecuali dari 3 hal. Itu pun kalau dia punya. Dan semua itu dia tidak bisa usahakan lagi. Makanya Nabi mengatakan apa? Kalau orang sudah meninggal, hari kiamatnya telah ditegakkan. Artinya tidak ada amal lagi yang bisa dikerjakan. Yang dia tunggu adalah hari pembalasan. Makanya ibu-ibu saya ingatkan, hari pembalasan itu hari yang dahsyat. Hati-hati. Banyak orang datang di hari kiamat dengan pahala segudang. Bukan segudang, sedunia ini datang dengan pahala. Tapi ternyata pahalanya dibagi sama orang lantaran dia kasbon duluan di dunia. Paham gak maksud saya kasbon? Apa itu? Ngutang sama orang dulu. Gibah ini, fitnah ini, caci maki ini. Ini hutang. Namanya hutang harus dibayar. Ibu nggak bayar di dunia, di mana bayarnya? Di dunia bisa dibayar dengan minta maaf. Tapi di akhirat nggak ada ceritanya, ya Jeng, maafin aku Jeng, aku dulu gibah sama kamu. Oh no, pahalamu berikan sama aku. Kalau enggak, dosaku engkau ambil. Gitu. Itu namanya kasbon duluan. Kayak orang ini loh, kayak orang apa namanya? Kayak orang kerja, pegawai, pergi ke bendahara minta kasbon. Akhirnya akhir bulan, yang lain terima gaji, dia malah apa?
gigit jari. Nah, itu namanya hati-hati. Jangan sampai pahala yang banyak sudah kita kumpulkan ternyata dinikmati oleh orang lain. Rugi nggak? Rugi nggak? Ya tobat dari sekarang. Jangan cuma rugi doang ibu, tapi kita harus sertai dengan apa toh? Orang kalau pingin tidak merasakan kerugian itu disertai dengan actionnya, disertai dengan perbuatannya, bukan hanya angan-angan. Ya, kata para ulama, laisal jannah bitamanni. Surga itu bukan hanya dengan angan-angan. Karep masuk surga begini. Enggak, butuh usaha, butuh effort, butuh ibadah, butuh lelah, butuh capek, bangun malam, ibadah, keluarkan ini segala macam. Punya masalah sama orang, kita clearkan masalah itu. Biar nanti di akhirat kita benar-benar selesai dari masalah dan kita tinggal masuk ke dalam surga. Makanya laisa bitamanni, bukan hanya dengan angan-angan. Kalau hanya dengan angan-angan, kata Imam Ibnu Abi Iz Al-Hanafi dalam ungkapan beliau, ini adalah nau' minal junun. Ini contoh dari kegilaan. Hati-hati. Taib. Jadi mal qari'ah itu adalah ungkapan pertanyaan tapi dalam bentuk pengagu. Maksudnya ingin Allah ulangi. Al-qari'ah, mal qari'ah. Apa sih hari kiamat itu? Kemudian Allah menegaskan, ya, di situ, wa ma adraka mal qari'ah. Di ayat yang ketiga Allah mengulangi kembali dengan mengatakan wa ma adraka mal qari'ah. Dan apa yang kamu tahu tentang hari kiamat? Jadi benar-benar kita itu dipanggil oleh Allah untuk supaya perhatian. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan satu perkara yang sangat penting. Gambarannya begini bu, kita kalau ingin menjelaskan kepada anak kita, kita panggil dia, nak sini nak, sini perhatikan, nak perhatikan ya. Jadi seolah-olah ingin disuruh fokus terkait apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Taib. Wa ma adraka mal qari'ah. Apa itu hari kiamat? Allah jelaskan di ayat yang keempat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yaitu hari di mana manusia itu dia itu seperti farosh. Apa farosh? Seperti laron yang bertebaran. Seperti farosh itu tuh bisa artinya kupu-kupu, bisa artinya laron. Intinya serangga yang bisa terbang. Itu namanya farosh. Maka nggak apa-apa ibu namakan anak ibu farosh. Bagus kok. Yang terbang nggak apa-apa. Loh, orang Arab dulu namakan anaknya itu asad, singa, serigala. Ya, masa anak laki-laki dinamakan butterfly? Ya. Jadi Allah sebutkan kondisi hari kiamat. Wa ma adraka mal qari'ah. Apa yang kalian tahu tentang hari kiamat? Lalu Allah sebutkan di ayat yang keempat, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yaitu pada hari itu, pada hari kiamat, manusia seperti laron yang berterbangan. Apa maksudnya? Annaha takunu fi dzalikal waqti yauma yakunun nasi kal farashil mabthus hina yakhrujuna min kuburihim. Yaitu tatkala mereka itu keluar dari kuburan-kuburan mereka. Ibarat kata dikeluarkan lagi, lalu mereka bertebaran. Kan kuburan itu kan tidak ada di satu tempat toh. Ada yang dikubur di Surabaya, ada yang dikubur di Sidoarjo. Ya. Tapi nanti ketika hari kiamat, mereka keluar dari tanah itu, kemudian mereka itu berjalan menuju padang mahsyar. Nah, di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama ibu-ibu. Para ulama itu berselisih begini. Apakah padang mahsyar itu adalah dunia ini yang Allah modifikasi kemudian Allah ratakan, tidak ada semua benda-benda ini, ataukah padang mahsyar itu adalah tempat yang lain daripada dunia yang Allah sudah siapkan secara khusus? Itu jadi khilaf di kalangan para ulama. Ya. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya padang mahsyar itu adalah dunia yang sekarang tapi dimodif oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil mereka karena mereka dibangkitkan kembali dari kuburan, yang mana kan mereka dikuburkan di dunia ini.
Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya bukan dunia ini, karena tatkala tiupan sangkakala yang pertama itu kan semuanya hancur. Jadi seluruh alam semesta ini hancur semuanya, tidak ada yang tersisa. Jadi Allah sudah menyiapkan tempat yang baru untuk dibangkitkan kembali. Ala kulli hal, dari kedua pendapat ini mana yang benar? Dalam ilmu tafsir ini disebut dengan khilaf tanawwu namanya. Khilaf yang dari sudut pandang yang berbeda, tapi intinya bahwasanya kita mengimani padang mahsyar itu ada. Mahsyar itu berasal dari kata hasyaro, artinya mengumpulkan. Jadi mahsyar itu artinya tempat berkumpul. Jadi nanti kita akan berkumpul semua. Ya, setiap nabi sudah punya bendera masing-masing. Nabi Muhammad ada benderanya, Nabi Isa ada benderanya, Nabi Musa ada benderanya, sampai Nabi Adam sudah ada benderanya. Dan kita akan berdiri di bawah bendera Nabi kita masing-masing. Ya, berdiri. Jadi tidak ada lagi nanti istilahnya salah masuk kelompok itu. Ya, Ustadz, nanti tiba-tiba saya nyasar ke Nabi Musa, tidak mungkin. Ya, itu sudah otomatis kita akan menuju ke bendera kita masing-masing. Nah, jadi ketika dikeluarkan, manusia itu tuh bertebaran, mereka berjalan. Ibu lihat gak? Orang yang kalau misalkan dalam satu lapangan, lalu mereka itu tiba-tiba, misalkan nih, duduknya, mereka berdiri di tempat-tempat yang berbeda. Lalu disuruh kumpul. Lalu mereka berjalan bersama-sama mulai datangi tempat tersebut. Maka mereka itu datang yang dari sana, yang dari sini, yang dari situ. Jadi mereka berkumpul menuju tempat yang satu. Nah, itu yang dimaksud dengan yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Jadi tatkala mereka itu ya dikeluarkan, mereka itu berkumpul, berjalan menuju padang mahsyar itu seperti laron yang berterbangan. Mereka banyak kelihatannya, tapi mereka menuju satu tempat untuk berkumpul menjadi satu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebelumnya ayat ini, ayat yang keempat ini itu sama dengan firman Allah dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-7. Nanti Ibu lihat. Sama dengan firman Allah dalam surat Al-Qamar pada ayat yang keberapa? Ke-7. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Husya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir." Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Para ulama menyebutkan kenapa mereka itu tertunduk. Di sini ada beberapa tafsir. Orang-orang yang tertunduk itu adalah orang-orang kafir. Kenapa mereka tertunduk? Dikarenakan mereka menyesali perbuatan mereka. Kenapa di dunia dahulu tidak beriman. Dan bukan berarti orang yang beriman pun tidak tertunduk. Kenapa dia tertunduk orang-orang beriman? Karena mereka menyesal selama di dunia kenapa tidak semangat di dalam beribadah. Jadi ketundukan itu ada dua. Sebab ketundukan itu ada dua. Kalau tunduknya orang kafir karena mereka menyesal tidak beriman. Kalau tunduknya orang beriman itu karena mereka menyesal kenapa di dunia tidak semangat. Sama seperti kita sekarang ini. Ibu baru ngaji tahun 2021. Pasti ibu nyesal. Kenapa baru sekarang saya ngaji? Kenapa nggak dari tahun-tahun lalu aja sebelumnya? Itu namanya penyesalan. Tapi di dunia orang nyesal masih bisa diperbaiki. Betul kan? Di akhirat tidak ada. Kalau sudah menyesal ya sudah, terima akibatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, membawakan kisah-kisah bagaimana kisah penyesalan orang-orang yang terjadi di hari kiamat. Dan itu sangat banyak. Harusnya itu jadi pelajaran buat kita ibu-ibu, supaya kita itu bisa mengambil ibrah, pelajaran. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an misalkan. Ya, saya carikan ayatnya dulu ya. Dalam surat Al-Munafikun misalkan. Dalam surat Al-Munafikun pada ayat yang ke-10.
Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut." Maka berinfaklah dari apa yang telah Allah rizkikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqul, maka tatkala kematian itu datang, apa yang dikatakan oleh mereka? Rabbi ya laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas solihin. Ya Rabbku, sekiranya kematian itu bisa engkau tangguhkan sejenak saja, aku ingin beramal, aku ingin bersedekah, dan aku bisa termasuk orang-orang soleh. Ayat ini, kata para ulama, ini salah satu contoh penyesalan yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran terkait penyesalan orang-orang beriman. Kenapa mereka dahulu tidak semangat di dalam mereka berinfak? Kenapa dahulu mereka tidak semangat di dalam mereka beribadah? Maka sering saya sampaikan kepada ibu-ibu, saat ini mungkin bagi kita, ya, kita menganggap amal ibadah yang kita kerjakan itu sudah sangat bagus, banyak. Tapi pada hakikatnya ibadah yang kita lakukan sekarang ini, tatkala sudah sampai di akhirat nanti, kita menganggap ibadah itu sangat kecil karena ada orang-orang yang sangat besar ibadahnya yang lebih daripada kita. Makanya kenapa Allah mengatakan dalam Al-Quran, wasari'u, bersegeralah, atau fastabiqul khairat. Itu menunjukkan kita itu harus segera melakukan amal ibadah, memperbanyak amal ibadah sebelum datang kematian, yang mana kematian itu datang kepada kita secara on time, yang itu merupakan pertanda adalah awal dari akhirat kita, sehingga tatkala kita sudah sampai di akhirat tidak ada lagi yang namanya penyesalan, yang ada adalah kita membusungkan dada dan kita menerima amal ibadah itu dari tangan kanan kita. Sekarang kita mikir, ya. Makanya para ulama mengatakan, andai kata manusia itu mau merunut waktunya 24 jam itu, tidak akan ada waktu mereka untuk menggibah sama antara satu dengan yang lainnya. Tidak akan ada waktu mereka yang terbuang sia-sia, melainkan hari-harinya pasti diisi dengan ibadah kepada Allah. Namun itulah manusia kita, ya, karena keterbatasan ilmu yang pertama, yang kedua karena kita menganggap ibadah itu biasa-biasa saja, yang ketiga gambaran kita terhadap akhirat itu kurang besar. Itulah yang menyebabkan kita, satu, jatuh ke dalam kemalasan, yang kedua jatuh ke dalam kefuturan, dan yang ketiga jatuh ke dalam suka meremehkan amal ibadah tersebut. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian, ya, mumpung belum terlambat, maka dari sekarang kita ini fastabiqul khairat. Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah memberikan nasihat kepada para murid beliau, dan ini nasihat kepada kita semua. Jangan mengejar orang itu dari sisi dunianya, karena kita tidak akan mampu mengejarnya. Tapi kejarlah orang itu dari sisi akhir, karena itu masih terbuka lebar. Masih terbuka lebar. Ya, kita masih memiliki kesempatan untuk mengejar mereka. Bukan berarti seorang jamaah tidak bisa mengejar ustadznya. Bisa. Bahkan bisa jadi jamaah itu lebih banyak amalannya daripada ustadznya. Tidak melazimkan ustadz itu pasti banyak amalannya dari jamaahnya. Tidak. Ya. Karena di sini yang paling penting adalah taufik dari Allah, hidayah dari Allah untuk kita mau mengamalkan amal ibadah tersebut. Banyak orang yang dia hanya mampu untuk menyampaikan kepada orang lain, tapi belum tentu dia mampu mengamalkannya. Tapi ada orang yang ketika dia mendapatkan satu amalan, dia meyakini amalan tersebut sudah benar dan sesuai dengan tuntunan syariat, dia amalkan dan istiqomah di atas amalan tersebut. Dan ini butuh yang namanya perjuangan, butuh yang namanya kesabaran, karena tidak mudah untuk bisa melakukan hal tersebut. Taib. Jadi ibu-ibu, ya, bahwasanya manusia pada hari kiamat itu seperti laron atau seperti serangga yang berterbangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang kelima, kata Allah Subhanahu wa taala, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Ya, seperti bulu yang dihamburkan. Hal ini seperti yang Allah firmankan juga di dalam beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya dalam surat An-Naml
pada ayat yang ke-88. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa taral jibala tasabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab." Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan yang berjalan. Nanti hari kiamat, itu gunung yang kokoh, itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ibu jangan berharap berjumpa dengan hari kiamat ya. Nanti jangan berdoa di sepertiga malam terakhir, "Ya Allah, saya ingin ketemu sama hari kiamat." Apalagi ada yang berdoa, "Saya ingin ketemu sama Dajjal," katanya. Pokoknya jangan berdoa pingin ketemu sama hari kiamat. Jangan berdoa untuk ketemu dengan Dajjal, tapi berdoalah untuk supaya diwafatkan sebelum datangnya hari kiamat. Ibu tuh kalau doa tuh yang baik-baik gitu loh ya. Jangan doanya yang aneh-aneh. Ya. Dan kalau berdoa itu enggak usah terlalu spesifik. "Ya Allah, berikanlah saya mobil mereknya A, warna ini. Ya cc-nya sekian, harganya sekian." Ya. Yang 7 seater gitu kan. Aduh, gak usah. "Ya Allah, saya ingin beli baju itu, gamis itu, warnanya itu, ya Allah, di toko itu, ya Allah." Biasanya yang ketawa-tawa itu sering doa kayak gitu tuh. Benar ibu-ibu? Sama kayak ada laki-laki, "Ustadz, boleh gak saya berdoa, ya Allah, berikanlah saya seorang wanita yang cantik, tingginya segini, segini, segini." Tak perlu. Berdoa saja, "Ya Allah, berikanlah saya wanita yang soleha." Karena yang paling tahu siapa? Allah. Ya. Percuma minta tinggi 175 cm, tapi nggak soleha, apa gunanya? Ya. Lebih baik minta secara umum, "Ya Allah, berikanlah saya wanita yang soleha." Ya. Meskipun nanti tingginya 150 kan lumayan, nggak apa-apa. Ya toh? Ya. Aneh-aneh gitu kan. Banyak yang doa seperti itu. Dan saya sering banyak dapat DM kayak gitu tuh di Instagram itu. "Ustadz, boleh nggak saya berdoa begini?" Saya tanya, "Apa manfaatnya?" "Ya ini kriteria saya." "Iya, kriteria ente." Terus kalau Allah memberikan tidak sesuai kriteria gimana? Berarti kita tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Kan gitu. Ya. Doakan saja, "Ya Allah, berikan saya wanita yang soleha, cantik, kaya raya, nasabnya bagus," gitu kan. 4, kalau ada saya juga mau. Tapi masalahnya kan tidak ada kan. Gak ada. Kalau ada ya. Baik. Jadi gunung itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan angkat dia dari tempatnya. Dan Allah jadikan gunung itu seperti bulu yang berterbangan. Ya, tidak ada nilainya. Yang kita lihat kokoh, kan Allah menjadikan gunung itu sebagai pasak, ya. Allah jadikan gunung itu sebagai apa? Sebagai pasaknya bumi untuk menahan bumi ini. Ketika Allah mencabut gunung itu dari tempatnya, maka goyanglah bumi ini, mulailah terjadi hari kiamat. Dan itu ibu coba baca dalam surat-surat di dalam juz 30, itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang kondisi hari kiamat. Was-samaa'i dzatil buruj, idzas samaa'un syaqqat, ya. Kemudian idzas samaa'u fatarat, was-samaa'i wat-tariq, wa ma adraka mat. Banyak. Makanya coba sekali-sekali ibu baca hari-hari kiamat itu, ibu baca tafsirnya. Kalau bisa sambil nangis. Cuma nggak perlu pakai live di Instagram. Oke? Ya. Nanti akhirnya nangisnya itu dapat apa? Dapat like, gitu kan ya? Jadi nggak perlu. Ya. Jadi kalau ada di depan, kata Syekh Sulaiman, ibu pernah dengar jawaban Syekh Sulaiman? Kita pernah dulu bertanya kepada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili di Medina, di majelis beliau di Masjid Nabawi itu. Kita tanya, "Ya Syekh, marrajulu yad'u." Ya, bagaimana pendapat antum? Ada orang berdoa, nangis tapi ada kamera. Kira-kira gimana pendapat antum? Apa jawaban beliau? Hadza kadzdzab, ini pendusta, enggak benar dia. Bohong. Jadi hadzal buka, nangisnya itu bisa babi al kamera, sebabnya karena ada
kamera. Kalau nggak ada kamera nggak nangis dia. Hanya kepentingan dokumentasi doang. Dan ini termasuk kita itu membohongi Allah Subhanahu. Ini tidak boleh. Ya, jadi kalau mau nangis, ya nangisnya itu sendiri aja, nggak perlu nangis berjamaah, ikut majelis nangis gitu kan? Ya, majelis nangis setiap malam Jumat Kliwon gitu kan? Nanti ada kamera nangis, kalau nggak ada kamera nggak nangis. Ini nggak benar seperti ini. Karena ingat, ibu-ibu, menangis apalagi karena akhirat itu ibadah. Menangis karena ibu ingat akhirat itu termasuk apa? Ibadah. Saya tidak bisa menjudge ibu-ibu, tapi coba ibu tanya dalam diri ibu, kapan ibu terakhir nangis mengingat tentang azab kubur dan kehidupan akhirat? Ya. Kalau ibu nangis lantaran ada keluarga yang meninggal, sering kan? Sering. Nangis karena keluarganya sakit, tidak bisa pergi untuk jenguk, mungkin sering. Tapi nangis ingat kuburan dan mengingat bagaimana siksanya api neraka, pernah atau tidak? Kalau pernah, alhamdulillah ditingkatkan. Kalau nggak pernah, hati-hati. Itu tandanya hati kita hati yang sakit dan bisa menjadi hati yang mati. Nah, itu disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Ya. Karena kalau kita berbicara tentang hari kiamat ini seperti ini, Bu, harusnya hati kita itu merasa tergerak. Tapi saya tidak menyuruh ibu nangis di sini ya. Nanti saya tidak bisa nyelahnya nanti, Bu. Ya. Tapi coba ibu bayangkan, penting loh menangis untuk mengingat akhirat itu, Bu. Penting, sangat penting. Karena itu akan menjadikan hati kita menjadi hati yang lembut. Bayangkan kalau kita tidak pernah menangis tentang akhirat, akan sangat kerasnya hati ini tatkala kita itu mendapati ayat-ayat yang berkaitan dengan akhirat. Tidak pernah tergerak hati kita. Padahal di dalam Al-Quran itu ya, kalau ibu baca, azab kubur dijelaskan, kehidupan akhirat dijelaskan, ya bagaimana siksa api neraka dijelaskan, neraka mengatakan hal min mazid, ada enggak tambahan. Bagaimana Allah menceritakan tentang Fir'aun. Fir'aun itu diadab di dalam kuburnya siang dan di pagi dan siang hari, bahkan di malam hari disiksa Fir'aun itu. Ya. Kalau hati kita tidak tergerak, tidak pernah mengingat akan masalah ini, tidak pernah menangis, itu tandanya hati kita menjadi hati yang sakit. Maka segera untuk diobati, ibu-ibu. Segera diobati hati yang sakit itu. Jangan dibiarkan. Kita kalau memiliki sakit fisik saja segera ke dokter. Kalau punya penyakit hati maka segera diobati. Ayat yang kedua, yang semisal dengan ayat yang kelima ini, yaitu dalam surat Al-Haqqah pada ayat yang ke-14 sampai 15. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fayauma idzi waqa'atil waqi'ah. Dan diangkatlah bumi dan gunung, lalu dibenturkan keduanya dengan sekali benturan, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Nah, ini jadi gunung itu diangkat dari tempatnya, lalu dia dibenturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadi kegoncangan, terjadi dahsyat yang luar biasa. Maka orang-orang yang mendapati hari kiamat itu mereka tidak akan bisa lari. Ya, makanya orang-orang sekarang tuh bilang, kita mau pindah ke Mars, mau hidup di Mars supaya menghindari hari. Mau lari ke Mars kah? Ke Jupiter kah? Kemana lagi? Saturnus kah? Kemanapun kita lari, tetap yang namanya hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak usah hari kiamat, kematian aja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Dan katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kematian yang kalian lari darinya, itu kematian itu yang akan pergi mengejar kalian. Kita lari dari kematian, kematian yang ikut kita. Ya. Sebaliknya kita mendekati kepada kematian, kematian itu juga semakin dekat.
Begitu pula hari kiamat. Tidak ada ceritanya orang akan selamat di hari kiamat. Jangankan itu manusia, malaikat yang meniup sangkakala saja dibinasakan oleh Allah. Dibinasakan, diwafatkan. Setelah itu dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan tiupan yang kedua. Jadi ibu perlu pahami, ketika malaikat yang meniup sangkakala itu meniup pada tiupan pertama, dia pun ikut mati. Dia ikut mati. Ketika mau ditiupkan untuk yang kedua, dibangkitkan dia dulu sama Allah, baru dia meniupkan untuk membangkitkan yang lain. Dan itu disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Jadi bukan berarti tidak mati. Tidak ada yang tidak mati. Semuanya mati. Meskipun itu adalah malaikat Jibril alaihissalam sekalipun, dia pun Namun memang ada khilaf dalam masalah ini. Para ulama mengatakan ada malaikat yang tidak mati. Siapa malaikat yang tidak mati itu? Di antaranya adalah malaikat-malaikat yang memopong arasnya Allah Ta'ala. Itu yang tidak mati. Tapi pendapat yang paling roji, yang paling kuat dalam masalah ini, wallahu a'lam, seluruh malaikat itu mati. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruhnya binasa kecuali hanya Allah. Jadi seketika hari kiamat itu datang, semuanya diwafatkan, dibinasakan sama Allah. Baru nanti akan dibangkitkan kembali. Yang tersisa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi gunung. Gunung yang kita lihat besar ini, Bu, ada yang lebih besar daripada gunung. Ibu kalau baca tentang hadis yang berkaitan dengan aras, ya, hadis berkaitan dengan aras, biar kita ini, ya, supaya ada gambaran, supaya tidak sombong jadi orang. Nih saya kasih gambaran ya. Kata Nabi SAW, perumpamaan antara bumi dengan langit seperti cincin yang dilemparkan ke padang pasir. Jadi cincin ini bumi, padang pasir ini adalah alam semesta. Perumpamaan bumi dengan dengan arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu seperti cincin yang dilemparkan ke padang pasir. Ini bumi, ini alam semesta, ini apa? Aras. Oh, bukan aras. Kursi dulu. Kursi. Jadi kursi ini sebagai tempat kakinya Allah. Kemudian perumpamaan antara kursi dengan aras itu seperti cincin yang dilemparkan padang pasir. Jadi aras itu adalah padang pasirnya, kemudian cincin itu adalah, pertanyaan saya, perumpamaan bumi dengan arasnya seperti apa? Hah? Kalau buminya sebesar itu, manusianya sebesar apa, Bu? Hanya satu titik. Terus dari situ kita sombong. Manusia ini makhluk yang paling kecil, tapi secara kesombongan melebihi kesombongannya harusnya yang boleh sombong di sini siapa? Aras. Ini yang boleh sombong. Tapi yang paling sombong siapa? Manusia. Sombong manusia itu. Ya. Kita berbicara skala dunia saja. Ibu lihat gunung ini sudah sangat besar. Gunung yang tinggi saja, yang menjulang, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, ya, ketika Allah menawarkan kepada gunung, kepada lautan untuk membawa risalah kenabian ini, maka mereka pun menolak karena itu termasuk amanah yang berat. Wahamalahu, ya, wahamalahul insan, dan ternyata yang memikul risalah kenabian itu adalah manusia. Lalu apa yang Allah sebutkan tentang sifat manusia itu? Wa kanal insanu ajula, dan manusia itu adalah orang yang suka melampaui batas. Sombong manusia itu. Ya. Maka kalau ibu-ibu sering mengingat akhirat, itu akan membuat kita terobati dari penyakit sombong. Taib. Kemudian ayat yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat berikutnya, fa amma man thaqulat mawazinuhu, dan adapun orang yang berat timbangan kebaikannya,
fahuwa fi isyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan orang yang berat timbangan kebaikannya, dia pada kehidupan yang radiyah. Dan orang yang ringan timbangannya, maka dia berada di neraka hawiyah. Jadi hawiyah itu salah satu dari nama neraka. Ingat, salah satu dari nama neraka Jahannam. Jadi Jahannam itu keseluruhannya, salah satu namanya adalah apa? Ya. Kalau surga, nah, kalau surga itu disebut dengan derajat. Derajat itu naik ke atas. Kalau neraka itu disebut dengan darokat. Itu turun ke. Jadi semakin neraka itu paling bawah, semakin hina. Semakin nerakanya paling atas, berarti adabnya paling ringan. Siapa contoh nerakanya yang paling ringan? Abu Thalib. Abu Jahal. Abu Thalib. Siapa nerakanya yang paling ringan? Abu Thalib. Seringan-ringannya nerakanya Abu Thalib, kakinya dari api neraka, kepalanya yang mendidih, sandalnya dari api neraka. Ya. Siapa mereka yang paling berat azabnya? Ya seperti Abu Jahal, kemudian Amr bin Luhai Al-Huzai, yang pertama kali membawa kesyirikan ke kota Mekah. Kata Nabi ketika Isra Mi'raj melihat Amr bin Luhai Al-Huzai, dia itu menggeret ususnya yang keluar dari perutnya. Siapa lagi contohnya? Munafik. Nabi bersabda, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada pada neraka yang paling bawah. Hati-hati dengan sifat munafik. Tapi munafik itu dibagi dua, ibu-ibu. Ada namanya nifak amali, ada namanya nifak i'tiqadi. Mana contoh nifak amali itu? Ya contoh, kalau berbicara banyak kalau berjanji suka ngaret. Bu, janjian jam 9, datangnya jam. Ibu yang suka janjian seperti itu tanda-tanda orang apa? Nifak. Tapi kalau ustadznya yang terlambat nggak apa-apa. Loh, ustadznya ada udzur, Bu. Gimana? Kalau ustadznya yang terlambat, nggak apa-apa ya? Nggak boleh. Berarti ustadznya juga. Ya, kan ustadznya ada udzur, Bu. Nah, itu contohnya. Mana contoh yang lain? Kalau dia itu berbicara banyak dusta, kalau berjanji suka mengingkari. Kalau diberi amanah dia berkhianat. Ya. Termasuk amanah itu, Bu, Ibu ya. Nih, amanah. Ibu sering nih pasti dapat amanah ini nih. Tolong Ibu jaga amanah ini. Ya. Supaya Ibu tidak disebut orang curhatan teman terkait kehidupan pribadi. Ini amanah. Ibu sering dicurhati sama temannya? Sering. Ketika dia sudah curhat sama ibu, berarti dia itu sudah percaya terhadap ibu untuk menyimpan masalah. Ingat, amanah itu bukan hanya berupa barang. This is point. Ya, amanah itu bukan hanya berupa, tapi kepercayaan orang kepada kita itu termasuk apa? Hati-hati. Ini termasuk sering dilalaikan. Kita hanya fokus pada barang. Ada orang nitip sama kita, ada ini nitip sama kita. Nggak harus itu. Ini lebih berharga untuk karena ini sudah menyangkut apa? Harga diri
Makanya saya sering nasihati sama ibu-ibu, kalau mau cerita masalah kehidupan pribadi, jangan asal cerita, tapi carilah orang-orang yang benar bisa dipercaya. Karena ketika ibu sudah menceritakan kehidupan pribadi ibu di luar rumah tangga ibu, berarti ibu sudah mengajak orang masuk ke dalam kehidupan ibu. Itu masalahnya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan antara laki-laki dengan perempuan itu apa? Kunna libasul lakum wa antum libasul. Kalian pakaian bagi suami kalian pakaian bagi kalian. Pakaian itu menutup aurat. Kalau ibu buka pakaian ini tersingkap aurat. Makanya ini hati-hati. Kalau mau cerita, pilih-pilih orang. Nah, itu bagian daripada amanah. Nah, kalau nifak iktikodi itu seperti apa? Ya, keyakinan lisannya beriman tapi hatinya nah, itu contoh. Ya. Tapi kita kembali ke sini. Ibu, surga itu bagus. Neraka itu banyak siksaannya. Saking bagusnya surga itu, istana surga sangat luar biasa megah. Sedangkan neraka itu dipenuhi dengan apa? Dipenuhi dengan siksaan. Makanya ada orang yang sombong kemarin itu, nggak apa-apa saya masuk neraka, yang penting saya bisa party sama teman-teman saya, katanya. Masih ingat ucapan itu? Hati-hati, itu ucapan kufur, bisa keluar dari Islam. Nanti dia akan tahu rasanya masuk neraka. Nggak ada waktu buat jualan es di sana. Gimana mau jualan es, uang panas kok sana. Yang ada esnya pasti mencair, Bu. Tidak akan ada waktu untuk kita santai. Tidak akan ada waktu untuk kita apa? Istirahat dulu dari siksaan itu. Terus disiksa sampai selamanya. Makanya daripada masuk neraka, lebih baik masuk surga, Bu. Bisa makan lontong sayur, penyetan, sego sambal, apalagi, Bu? Nasi bakar. Nasi bakar ya. Pempek gitu kan. Ya, rawon gitu. Ya. Tapi masa masuk surga pengen makan rawon, makan pempek gitu kan? Ya. Taib, kita kembali ke sini. Di situ Allah sebutkan dengan apa? Fahuwa fi isyatin radiyah. Kehidupan surga itulah kehidupan yang diridhoi. Apa maksudnya diridhoi? Ia dipenuhi dengan kenikmatan. Antum ibu-ibu perhatikan ya. Yang namanya hamba yang diridhoi itu adalah hamba yang kalau dia minta sesuatu kepada Allah, Allah berikan semuanya. Itu namanya hamba yang Makanya kenapa kehidupan surga disebut kehidupan yang diridhoi? Ibu minta apapun di surga, ibu diberikan sama Allah. Saking kehidupan surga itu luar biasa, ibu minta nggak perlu pakai usaha untuk ngambil. Sekarang nih ibu pingin sesuatu nih, ibu lagi di rumah hujan, pingin makan nasi goreng, nggak ada di rumah, nggak ada bumbunya misalkan, otomatis harus beli keluar kan? Di surga ibu pingin makan nasi goreng, tinggal bilang, ya Allah aku pingin makan nasi goreng, saat pelayan-pelayannya datang. Ya, saat pelayan-pelayannya datang. Itu saking bagaimana kehidupan akhirat itu, kehidupan surga itu, Allah Subhanahu wa taala berikan yang namanya kenikmatan yang tidak ada tara. Bahkan saking nikmat itu ingin disuruh nikmati seluruhnya, tidak ada BAK, tidak ada BAB, nggak ada. Kalau mau BAK tinggal mengeluarkan keringat dari apa? Dari tubuh, dan keringat itu kalau keluar itu lebih harum daripada minyak kasturi. Ibu pernah cium minyak kasturi? Nggak pernah. Yang KW pun nggak pernah. Bukan yang asli loh, yang KW. Nggak pernah cium minyak kasturi. Minyak kasturi itu adalah pembusukan dari darah rusa. Pembusukan dari darah rusa, kemudian dicampurkan dengan oat. Oat itu kayak kayu-kayu. Oat yang terbaik itu sebenarnya dari Kalimantan. Orang Saudi mengakui oat terbaik itu dari Kalimantan. Makanya orang Indonesia itu harus bangga punya oat yang bagus. Oat itu gaharu. Ya. Gaharu, Bu. Paham? Oat itu gaharu. Jadi bau yang strong, kalau minyak wangi itu bau yang strong itu namanya oat. Ya, oat. Itu dicampur. Itu kalau dijual yang aslinya per mili itu bisa sampai 5 sampai 6 juta per mili. 1 mili. Itu lebih harum. Sedangkan kalau ibu mau BAB tinggal bersendah selesai. Nikmati lagi kenikmatan surga itu tidak ada taranya. Berbeda dengan kehidupan neraka, yang mana kehidupan neraka itu dipenuhi dengan
siksa. Lalu Allah sebutkan di ayat yang 10 sampai 11, wa ma adraka ma hiya, dan kalian tahukah apa itu neraka mahiyah atau neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas yang dinyalakan. Dan perlu dipahami, api yang dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah 70 kali lipat dari api dunia. Dan warnanya itu hitam. Warnanya apa? Hitam gelap, karena saking lamanya dipanaskan. Sehingga tatkala seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka tersebut, maka niscaya dia akan gosong segosong-gosongnya. Makanya kenapa ketika seorang yang beriman masuk neraka lalu dikeluarkan, itu harus dimandikan dulu di air kehidupan, biar kalau masuk surga itu tidak kaget penduduk surga. Iki sing elek dewi ini sopo sih? Ya gitu kan. Karena di dalam surga itu semuanya sudah cantik-cantik dan ganteng. Tenang, ibu-ibu yang ganteng, yang cantik di dunia ini lebih cantik di akhirat. Dan kecantikan di akhirat itu tidak perlu pakai skincare. Ibu-ibu sering pakai skincare nih. Apa hukumnya pakai skincare? Hah? Boleh tak? Ya asal. Apalagi kalau niatnya untuk suami ya. Yang jualan skincare juga boleh? Hah? Ada penjual skincare di sini? Oh ada. Kalau laki-laki pakai skincare boleh? Ada. Masa saya pakai skincare, Bu? Ya. Baik, hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, silakan kalau ingin bertanya Ibu silakan. Semangat ibu-ibu penjual skincare ini ya. Ada pertanyaan? Gimana? Oh ya, yang nifak yang kedua itu seperti nifaknya orang-orang munafik yang di zaman Nabi, lisannya beriman tapi hatinya itu contoh nifak secara keyakinan namanya. Nifak amali tidak mengeluarkan orang dari Islam, tapi dia terjatuh ke dalam dosa, bisa terjatuh dalam dosa besar. Tapi dia bisa keluar dari Islam ketika dia meyakini perkara tersebut perkara yang halal. Ya, jadi nifak amali, nifak yang tidak mengeluarkan dari Islam, tapi nifak i'tiqadi itulah yang mengeluarkan dari Islam. Saudara-saudara kita yang sudah meninggal terlebih dahulu sekarang sedang menunggu dibangkitkan. Kondisi seperti apakah sekarang mereka sambil menunggu dibangkitkan setelah mengalami fitnah kubur? Jawabannya dua. Kalau dia selamat dari fitnah kubur, maka dia mendapatkan nikmat kubur. Kalau dia tidak selamat dari fitnah kubur, maka dia mendapatkan siksa kubur. Itu aja. Dan disiksa sampai datang hari kiamat. Sedangkan mereka yang mendapatkan nikmat kubur, maka dia akan ditemani oleh amal soleh mereka dalam bentuk yang sangat indah rupanya. Sedangkan mereka yang mendapatkan siksa kubur, dia akan ditemani dengan amal keburukan dalam bentuk yang buruk rupanya. Makanya dari sekarang ibu-ibu kita itu semangat beramal ikhlas lillahi ta'ala. Ibu datang ke sini itu ibadah, Bu. Jangan dirusak ibadah ini hanya dengan perkara-perkara niat duniawi. Mana contoh niat duniawi? Kayak contoh ada orang yang suka pergi ke kajian itu mungkin jadi penyakit ya. Suka pakai selfie kemudian di-post di media sosial, itu tidak perlu. Hukum asal, nih, saya kasih tahu ibu-ibu nih. Hukum asal ibadah yang sunnah itu adalah disembunyikan. Kalau yang wajib itu ditampakkan. Taib, menuntut ilmu itu wajib atau sunnah sih? Jawabannya wajib.
maka tidak apa-apa untuk ditampakkan. Tapi secara niat harus ikhlas. Paham nggak maksud saya? Ya. Ibu kalau ditanya sama orang mau kemana, mau pergi pengajian, bilang aja. Karena pengajian itu syiar dari Islam. Jadi nanti jangan ditanya mau kemana, ada deh, mau tahu aja. Kepo lu. Kepo lu urusan orang gitu kan? Ya. Ustaz, kalau misalnya orang beriman yang meninggal di hari Jumat, katanya kan bebas dari hisab, ya apa itu bebas dari siksa kubur juga? Orang beriman meninggal di hari Jumat. Taib, perhatikan ya. Orang yang meninggal di hari Jumat itu tanda husnul, tapi tidak ada orang yang selamat dari hisab. Tetap hisab itu ada. Makanya hisab itu ada dua, ada hisab yang berat. Asap kubur katanya ya. Bentar, saya jelasin dulu. Hisab itu tetap ada. Namanya hisab itu audit. Tahu audit nggak? Semua orang diaudit nanti di hari kiamat. Cuma bedanya ada yang diaudit hanya sekedar audit, ada yang diauditnya itu parah gitu loh. Ada yang diaudit ya sudah, ini perbuatanmu, ini dosamu, ini ibadahmu, sudah kamu masuk surga gitu. Ada yang ini nih dosamu terlalu banyak, mampir neraka dulu ya. Ya, ada yang seperti itu. Jadi setiap orang pasti mendapatkan hisab. Adapun kaitannya dengan dia itu mendapatkan nikmat kubur atau tidak, itu kembali kepada dia bisa menjawab pertanyaan. Dan ingat, ciri orang itu bisa menjawab pertanyaan kubur salah satunya meninggal dalam kondisi husnul. Nah, itu dia maksudnya. Paham ya? Ketika orang meninggal dalam kondisi husnul khotimah, berarti orang ini adalah orang yang dikehendaki kebaikan. Dan cirinya adalah ketika nanti di dalam kubur ditanya tentang fitnah kubur, dia bisa menjawab. Itu aja. Jadi maksudnya bukan bebas dari hisab. Tidak, semua orang pasti kena hisab. Dan pernah saya sebutkan, di dalam kubur pun ada satu hal yang tidak bisa dilepaskan oleh orang. Pasti semua orang akan mendapatkannya, termasuk orang beriman, yaitu himpitan. Himpitan kubur itu ibaratkan kata welcome drinknya. Jadi kata Nabi SAW, kalau sekiranya ada yang bisa selamat dari himpitan kubur, maka Sa'ad bin Mu'ad lebih utama untuk selamat. Tapi ternyata Sa'ad bin Mu'ad itu tetap kena yang namanya himpitan kubur itu. Cuma bedanya, kalau himpitan kuburnya orang beriman dengan orang kafir, kalau orang beriman seperti seorang bayi yang didekap oleh ibunya. Saya contohkan begini. Ibu kalau dekap anak ibu gini kan nggak? Dengan dekapan yang hangat, merasa nyaman. Anak itu merasa nyaman dengan kita. Beda dengan himpitannya orang apa? Orang kafir, yang disebut dengan himpitannya orang kafir, kata Nabi SAW, itu tulang rusuk itu begini dia. Yang ini nih, jadi gini. Tapi dikembalikan lagi, itu namanya ibarat kata itu selamat datang di dalam kubur gitu loh bahasanya. Jadi kata Nabi, andai kata ada orang yang selamat dari himpitan kubur, maka Sa'ad bin Mu'ad itu lebih utama untuk selamat. Tapi masalahnya Sa'ad bin Mu'ad kena, otomatis yang lainnya ikut kena gitu loh maksudnya. Paham ya? Ya? Jadi ada perkara yang orang itu tidak bisa lepas dari kubur itu, yaitu seperti himpitan kubur. Tapi ada orang yang itu memiliki pilihan, dia mau dapat nikmat kubur atau azab kubur, itu tergantung dia di dunia. Kalau dia mau dapat nikmat kubur, dia beriman, dia bertauhid, dia bisa menjawab pertanyaan di dalam kubur. Tapi kalau dia ingin mendapatkan siksa kubur, maka dia kufur kepada Allah, dia berbuat syirik kepada Allah, dan dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan kubur. Itu yang berkaitan dengan kubur. Kalau hisab, semua orang pasti dapat, semua orang pasti diaudit, tidak ada yang tidak diaudit. Ya. Hatta orang soleh sekalipun dia tetap kena hisab. Apa sih hisab itu? Hah? Ada yaumul hisab, ada yaumul jaza, ada yaumul mizan. Beda. Itu tidak sama. Itu beda. Coba nanti ibu baca ya, ada perbedaannya. Saya tidak perlu menjelaskan terlalu panjang lebar, karena kepanjangan. Sebentar, ini jawab ini dulu.
Jika kita diberi amanah, dicurhati seseorang masalah, tetapi ada orang lain yang mengatakan tidak benar tentang seseorang tersebut, bolehkah kita menyampaikan tentang kebenaran masalah tersebut, meluruskan berita? Ya, tidak perlu. Ya, tidak perlu. Ya, tugas kita hanya mendengar. Urusan meluruskan atau tidak itu tidak perlu. Ya, ibu tidak perlu meluruskannya. Cuma yang penting itu memberikan nasihat. Ya. Ini yang, karena kalau ibu meluruskan, takutnya ibu itu istilahnya itu fudul. Apa fudul itu? Ikut campur. Ibu hanya sekedar mendengarkan. Curhatan tersebut ibu berikan nasihat, sudah. Ikut campur dalam masalah itu jangan. Ya. Jangan menyalakan api sementara apinya sudah padam. Taib. Yang terakhir, silakan Bu. Tidak melazimkan orang meninggal hari Jumat itu meninggal dalam kondisi husnul khotimah, apalagi kalau dia adalah orang yang tidak pernah melakukan ibadah kepada Allah. Ingat, orang meninggalkan sholat sekali itu sudah dosa besar. Memang terjadi gini loh ibu-ibu ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Meninggalkan sholat tapi mengimani sholat itu tetap wajib, dia terjatuh dalam dosa besar. Meninggalkan sholat dan meyakini sholat itu tidak wajib, berarti dia terjatuh ke dalam kekufuran. Ya. Jadi tidak melazimkan orang yang meninggal di hari Jumat itu mendapatkan husnul khotimah, tidak melazimkan. Itu kembali kepada pribadi orang tersebut, apakah dia termasuk ahli ibadah tidak, dia senang beramal soleh atau tidak. Tapi kalau ternyata dia meninggal hari Jumat namun orang ini adalah orang fajir, maka tidak bisa dihukumi dia termasuk meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Ya. Apalagi misalkan ibu dapati orang kafir meninggal hari Jumat, masa ibu bilang husnul khotimah? Iya toh? Tapi kita, kalaupun dia ini ya, dia orang Islam meninggal di hari Jumat, dan kita tahu dia tidak pernah melakukan ibadah, tidak pernah sholat, yang perlu kita lakukan adalah kita berharap semoga sebelumnya dia meninggal dalam kondisi bertauhid. Itu aja. Itu cukup. Ya. Karena kalau kita menetapkan dia itu pasti husnul khotimah karena dia meninggal di hari, tidak melazimkan semua itu. Ya. Seseorang yang boleh dikatakan meninggal husnul khotimah ketika dia itu termasuk orang-orang yang beribadah, bertauhid, kemudian track recordnya secara kehidupan sehari-hari itu menunjukkan dia adalah orang soleh. Terlepas dari niatnya loh ya. Kita tidak tahu niat orang loh. Ya, adapun niatnya melakukan itu karena riya, hada wallahu a'lam, itu terserah dia. Tapi kita menghukumi orang secara zahirnya. Bisa dipahami ibu-ibu? Baik. Saya rasa cukup ya. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan berbagi ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatian ibu-ibu sekalian. Wa barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.